Di tengah putusan yang bulat mengarah pada satu kesimpulan, selalu ada satu suara yang memilih berdiri sendiri. Bukan karena ingin berbeda, melainkan karena meyakini bahwa hukum harus berbicara berdasarkan keyakinan dan pembuktian. Itulah yang terjadi dalam sidang perkara Nadiem Makarim, ketika seorang hakim justru menyampaikan pendapat yang berlawanan dengan mayoritas majelis. Nama hakim itu adalah Andi Saputra. Saat 4 hakim lainnya menyatakan Nadiem Makarim bersalah dalam perkara pengadaan laptop berbasis Chromebook. Andi Saputra menjadi satu-satunya anggota majelis yang menyampaikan dissenting opinion atau pendapat berbeda. Sikapnya langsung menjadi sorotan publik dan memunculkan satu pertanyaan besar. Siapa sebenarnya sosok hakim yang berani berdiri sendirian di tengah putusan sebesar ini? Dalam perkara yang menyita perhatian nasional tersebut, mayoritas majelis hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu. Selain hukuman penjara, Nadiem juga dijatuhi denda sebesar 1 miliar rupiah serta kewajiban membayar uang pengganti senilai 809 miliar rupiah. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar 809 miliar 597 juta 125 ribu rupiah dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun. Namun di balik putusan tersebut, pendapat berbeda dari Andi Saputra justru menjadi salah satu bagian yang paling banyak dibicarakan. Menurut Andi, perkara ini belum memenuhi salah satu unsur penting dalam hukum pidana, yaitu mens rea atau adanya niat jahat dari terdakwa. Dalam pandangannya, untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang, tidak cukup hanya menunjukkan adanya kerugian negara ataupun dugaan kesalahan administrasi. Harus ada pembuktian yang jelas bahwa pelaku memang memiliki kehendak untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan fakta-fakta yang muncul selama persidangan, Andi menilai unsur tersebut belum dapat dibuktikan secara meyakinkan terhadap Nadiem Makarim. Maka terdakwa Nadiem Anwar Makarim haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut. Menimbang bahwa oleh karena seluruh pertimbangan di atas, maka Hakim Anggota 4 Andi Saputra SHMH berkesimpulan akhir sebagai berikut. 1. Bahwa tidak cukup alat bukti yang meyakinkan atau setidak-tidaknya meragukan karena tidak disertai persesuaian dan kausalitas alat bukti yang terang benderang. 2. Bahwa tidak terbukti adanya niat jahat, mens rea, dan perbuatan jahat, actus reus, yang menjadi jembatan penghubung atau causal connection atau indikasi antara konflik kepentingan dengan kejahatan korporasi. 3. Bahwa peristiwa yang terjadi dalam satu waktu yang berdekatan, yaitu 1. Kebijakan pengadaan laptop, 2. Adanya kerugian negara, dan 3. Adanya penambahan modal saham Google ke PT Gotoh, adalah 3 peristiwa yang tidak mempunyai kausalitas kuat atau hubungan sebab akibat, setidak-tidaknya bukan karena adanya perbuatan jahat, konflik kepentingan, atau perdagangan pengaruh dari terdakwa. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai didakwaan dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidiar, maka terdakwa Nadiem Anwar Makarim haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut. Mohon pengunjung diam. Mohon diam pengunjung. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa harus dibebaskan, maka kepadanya juga melekat pemulihan harkat dan martabat kepada kedudukan semula yang termasuk di dalamnya adalah hak untuk dilupakan, right to be forgotten. Selesai. Pandangan itulah yang membuatnya berbeda dari 4 hakim lainnya. Pertama, kami mengapresiasi untuk Hakim Andi Saputra
Karena tadi secara cerdas dan jelas beliau menyampaikan dissenting opinion yang betul-betul masuk di akal sehat. Masuk di akal sehat. Kita apresiasi hakim seperti Andi Saputra dan semoga hakim-hakim seperti ini bisa banyak ke depannya. Keberanian mengambil sikap tersebut ternyata sejalan dengan perjalanan hidup Andi Saputra yang tidak biasa. Pria kelahiran Banyumas, Jawa Tengah, 25 Juni 1982 ini bukan berasal dari jalur hakim karier. Sebelum mengenakan jubah hakim, Andi justru dikenal sebagai seorang jurnalis hukum. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman itu mengawali karier sebagai wartawan koran Sindo. Tak lama kemudian, ia bergabung dengan Detikcam dan menghabiskan hampir 2 dekade di sana sebagai redaktur hukum. Selama bertahun-tahun, Andi mengikuti berbagai perkara besar di Indonesia. Ia meliput persidangan, mengamati dinamika lembaga peradilan, hingga menganalisis berbagai putusan penting. Pengalaman panjang itulah yang membuatnya akrab dengan seluk-beluk dunia hukum, sebelum akhirnya memutuskan terjun langsung menjadi bagian dari sistem peradilan. Prestasinya di dunia jurnalistik juga tidak sedikit. Pada tahun 2022, Mahkamah Konstitusi memberikan penghargaan Konstitusi Award kepada Andi sebagai jurnalis media online terbaik pertama. Setelah meraih gelar Magister Hukum dari Universitas Krisnadwipayana dan sempat berstatus advokat, Andi mengikuti seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor yang terkenal ketat. Ia akhirnya resmi dilantik pada April 2025 dan bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di luar perjalanan kariernya, aspek transparansi juga menjadi perhatian publik. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang disampaikan pada Januari 2026, Andi Saputra melaporkan total kekayaan bersih sekitar 5,24 miliar rupiah. Sebagian besar asetnya berupa 2 bidang tanah dan bangunan di kota Bekasi. Selain itu, ia juga memiliki beberapa kendaraan, mulai dari Chevrolet Captiva, Wuling Air EV, Yamaha Smash, hingga Honda Vario. Menariknya lagi, Andi turut melaporkan kepemilikan beberapa sepeda, termasuk Brompton dan Giant Road Bike. Laporan tersebut juga mencatat adanya simpanan kas, harta bergerak lainnya, serta kewajiban utang yang mengurangi total nilai asetnya. Bagi banyak orang, keterbukaan ini menjadi salah satu bentuk komitmen terhadap transparansi sebagai penyelenggara negara. Tak butuh waktu lama, pendapat berbeda, Andi Saputra langsung ramai diperbincangkan di media sosial. Banyak warganet memberikan apresiasi karena menilai Andi tetap menyampaikan keyakinannya meski berbeda dengan mayoritas majelis hakim. Sebagian bahkan menyebut keberaniannya sebagai oase di tengah gurun, sebuah ungkapan yang menggambarkan harapan publik terhadap independensi peradilan. Terlepas dari berbagai respons masyarakat, satu hal yang sulit dibantah adalah keberadaan pendapat berbeda tersebut kini menjadi bagian dari sejarah perkara ini. Pada akhirnya, putusan mayoritas tetap menjadi putusan yang berlaku. Namun sikap Andi Saputra menunjukkan bahwa dalam sistem peradilan, ruang untuk menyampaikan keyakinan hukum yang berbeda tetap memiliki tempat. Dari ruang redaksi hingga kursi hakim, perjalanan Andi Saputra memperlihatkan bahwa pengalaman panjang mengamati hukum bisa membentuk cara pandang yang independen ketika harus mengambil keputusan. Dan mungkin pelajaran terbesar dari kisah ini bukan semata soal siapa yang benar atau siapa yang salah, melainkan bahwa dalam dunia hukum, suara yang berbeda tetap memiliki arti. Sebab terkadang, keberanian mempertahankan keyakinan justru lahir ketika seseorang memilih tetap berdiri teguh, meski harus sendirian melawan arus.